Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Ilfat. Saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang kembali pada Pancasila. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa Pancasila adalah suatu dasar negara dan falsafah kehidupan bangsa atau pemikiran dari seorang yang berbangsa Indonesia. Dan Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Pancasila lah yang sangat berperan dalam berperilaku bermasyarakat dan bernegara. Setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia pasti sepatutnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kenyataannya, berapa banyak orang yang melakukan korupsi, dan kita tahu bahwa orang yang melakukan korupsi bukanlah orang yang main-main, tetapi orang yang berpendidikan. Mereka mayoritas adalah lulusan universitas. Kita ambil satu contoh, yaitu Pak Setia Novanto. Pak Setia Novanto, beliau adalah politisi dari Partai Golkar, dan beliau sejak 1999 menjabat sebagai anggota DPR. Dan pada tahun 2014, beliau menjabat sebagai Ketua DPR RI. Tapi pada saat tahun 2018, beliau terjerat dalam kasus korupsi, yaitu kasus korupsi tentang pengadaan KTP elektronik sehingga merugikan negara hingga 2,3 triliun rupiah. Ia dikenai hukuman, yaitu hukuman 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Padahal menurut peraturan pemerintahan nomor 75 tahun 2000 bahwa gaji Pak Setia Novanto atau gaji pokok Pak Setia Novanto adalah 5 juta rupiah. Tunjangan jabatannya sebesar 18 juta rupiah, tunjangan kehormatannya sebesar 6,6 juta rupiah, sedangkan tunjangan yang lainnya sebesar 21,6 juta rupiah. Apabila kita tambahkan atau kita gabungkan, maka gaji Pak Setia Novanto setiap bulannya kurang lebih adalah 60 juta rupiah. Kalau kita lihat dari latar belakang pendidikannya, bahwa Pak Setia Novanto adalah seorang sarjana dari lulusan universitas, yaitu Universitas Widya Mandala Surabaya dan Universitas Trisakti Jakarta. Lalu, apakah universitasnya lah yang salah dalam mencetak seorang sarjana? Kalau kita lihat di dalam universitas, terdapat sebuah budaya akademik serta terdapat tridharma perguruan tinggi yang mana diwajibkan setiap mahasiswa untuk menerapkan hal tersebut. Melalui tridharma, mahasiswa diharapkan menjadi seorang intelektual yang bergagasan, berpikir kritis, serta memiliki cita-cita dalam membangun negeri tercinta ini atau negeri Indonesia tercinta ini menjadi negeri yang lebih baik. Apabila ada lulusan universitas yang melakukan sebuah pelanggaran atau suatu hal yang tidak diinginkan, maka sepatutnya kita tidak menyalahkan universitasnya. Karena dapat dikatakan bahwa universitas hanyalah sebuah alat. Dan sebuah alat itu menghasilkan sebuah hal yang negatif atau positif itu tergantung seorang penggunanya. Seperti halnya pisau. Pisau yang tajam bisa kita katakan pisau itu akan menghasilkan sesuatu yang buruk apabila pisau itu digunakan pada hal yang buruk. Dan hal buruk contohnya seperti untuk menusuk seseorang. Tapi apabila pisau itu digunakan untuk hal yang baik atau hal yang positif, maka pisau itu dapat berdampak hal yang positif pula. Dan dapat dikatakan bahwa positif dan negatif itu tergantung bagaimana kita menggunakan alat tersebut. Begitu pula pada universitas. Universitas hanyalah sebuah alat dan baik dan buruknya tergantung bagaimana kita melakukannya atau kita menggunakannya. Patutnya mahasiswa menyadari hal itu. Mahasiswa atau calon mahasiswa yang masuk ke dalam universitas terbaik pun tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu yang baik apabila mahasiswa tersebut atau orang tersebut melakukan hal yang tidak terbaik atau melakukan hal-hal yang buruk atau tidak memanfaatkan fasilitas universitas untuk menjadi seorang yang lebih baik, maka percuma. Maka dari itu, marilah kita memanfaatkan fasilitas universitas supaya kita menjadi seseorang yang unggul dan kita menjadi seseorang yang sangat berprestasi serta kita melakukan hal-hal yang terbaik untuk memajukan bangsa ini. Dan perlu kita ingat bahwa mahasiswa juga seorang warga negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa juga memiliki kewajiban untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila baik di dalam kehidupan di dalam kampus maupun di luar kampus. Maka pesan terakhir dari saya yaitu kita sebagai mahasiswa sepatutnya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan seharian kita, baik itu nilai ketuhanan,
nilai kemanusiaan serta banyak nilai-nilai lainnya, dan kita sepatutnya menerapkan semua itu tidak hanya ketika kita menjadi mahasiswa, tetapi setelah kita selesai menjadi mahasiswa. Karena di dalam mahasiswa atau di dalam universitas kita diajarkan tentang tridharma, perguruan tinggi, dan banyak hal yang bermanfaat lainnya. Maka sepatutnya setelah kita lulus kita melakukan hal-hal yang terbaik. Maka dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.